Halo, Assalamualaikum. Ini adalah beberapa anggrek bulan saya yang sedang spike dan dari beberapa pengalaman ternyata mudah untuk menumbuhkan spike pada anggrek bulan. Ada dua syarat agar anggrek bulan mau menumbuhkan spike. Yang pertama, sudah waktunya, dan kedua, perubahan suhu. Perubahan suhu di sini paling penting bagi yang tinggal di dataran rendah karena pada dasarnya anggrek bulan itu hidup di dataran yang sejuk. Jadi, untuk menunggu perubahan suhu, terutama di dataran rendah, biasanya saya menunggu saat musim hujan. Karena saat ini musim hujan masih berlangsung, kita masih punya kesempatan untuk membungakan anggrek bulan. Nah, kalau yang sudah waktunya itu yang seperti apa? Anggrek bulan saya yang ini, dulu saya beli kondisi berbunga, selesai bunga bulan November, setelah itu saya potong tangkai bunganya, dan sekarang di bulan Maret sudah menumbuhkan spike yang baru. Kalau anggrek bulan ini saya beli kondisi dewasa dan dalam perawatan 1 bulan, akarnya tambah lebat, daunnya kokoh, dan juga sudah spike. Saya lagi senang-senangnya membeli anggrek bulan kondisi dewasa atau kondisi remaja karena secara pengiriman lebih aman, lebih ringkas, tidak ada risiko stres, bunganya akan mudah rontok, dan bahagianya berkali-kali lipat seperti bisa membungakan atau merawat anggrek bulan dari kecil sampai bisa berbunga. Yang ini katanya anggrek bulan jenis Shoko, sekilas memang fisiknya tampak lebih kecil, tapi daunnya itu tebal. Saya tanam di 2 pot jenis berbeda. Untuk pot yang banyak lubangnya seperti ini, saya menggunakan moss lebih banyak. Sedangkan untuk pot yang tidak banyak lubangnya, saya menggunakan arang lebih banyak. Uniknya, walaupun fisiknya tampak kecil, saat datang salah satu anggrek bulan ini sudah ada yang spike. Karena penasaran, saya coba rawat, dan ternyata setelah berbunga, cantik sekali. Awalnya kenopnya ada 3, tapi karena terjatuh, jadi hanya selamat 1. Bunganya kuning dengan bintik-bintik merah, dan bunganya itu tebal. Yang penasaran, saya beli di mana? Saya beli di sini, dan kodenya ini. Itu tadi ya, contoh kecil-kecil sudah berbunga, atau mudahnya spike itu akan tumbuh di bawah 2 daun dari atas. 1, 2, dan disitulah spike nantinya akan tumbuh. Untuk anggrek yang sudah pernah berbunga, biasanya menunggu jeda 2 daun baru agar bisa menumbuhkan spike yang baru lagi. Untuk rawatan kecil atau rawatan dewasa seperti ini, biasanya menunggu jumlah daunnya minimal ada 5, jadi siap untuk berbunga. Hal-hal yang harus diperhatikan agar anggrek bulan cepat berbunga. 1. Penempatan. Letakkanlah anggrek bulan di tempat yang berangin atau yang sirkulasi udaranya bagus, atau di tempat yang terbuka, bukan tempat tertutup yang udaranya terkungkung. Pada dasarnya, semua jenis anggrek menyukai tempat yang berangin. 2. Letakkan di tempat teduh tapi tetap terang. Bisa diletakkan di bawah paranet atau di bawah atap transparan yang cahaya tidak bisa tembus, atau letakkanlah di bagian depan rumah atau teras rumah yang dia bisa melihat matahari, tapi matahari tidak bisa menjangkaunya. 3. Pemberian nutrisi atau pemupukan. Anggrek memang tetap bisa berbunga walaupun tanpa dipupuk asal agroklimatnya tercukupi. Tapi untuk anggrek bulan yang baru belajar berbunga seperti ini atau yang baru berbunga 1 kali dan yang ditanam di pot, pemupukan tetap penting agar kebutuhan nutrisinya tetap tercukupi. Saya biasa memberikan 2 jenis pupuk untuk anggrek bulan saya di rumah. Pertama, pupuk organik. Saya biasa memberikan rendaman air cucian beras dan kulit bawang. Bisa menggunakan kulit bawang merah sekaligus bawang putih. 1 baskom air cucian beras seperti ini saya campurkan dengan kulit dari 10 butir bawang merah atau yang dipakai kemarin saat memasak. Air cucian beras dan kulit bawang merah bawang putihnya direndam bersamaan minimal 1 malam. Bisa disiramkan pagi hari atau sore hari ke seluruh bagian akar sampai semuanya basah. Dari pengalaman, hanya dengan modal pupuk organik seperti ini, air rendaman cucian beras dan kulit bawang merah, anggrek bulan juga bisa berbunga. Tapi daun yang dihasilkan tidak bisa sebesar anggrek bulan yang dijual dari nursery. Sejak saat itu, saya menambahkan pemberian pupuk pabrikan agar anggrek bulan saya tumbuh lebih subur. 2 bulan ini saya menggunakan pupuk merek Jax Pro, atau teman-teman bisa menggunakan jenis pupuk NPK yang lain yang ada di pasaran. Saya beli yang kemasan di packing, harganya sekitar 7.000, jadi murah kalau ada yang penasaran untuk mencobanya.
Satu bungkus ini sudah saya pakai selama 2 bulan dan masih tersisa sepertiga bagian. Saya beli komposisi yang seimbang 20-20, serbuknya berwarna biru karena awalnya saya hanya ingin anggrek bulan saya tumbuh lebih gemuk. Dan ternyata walaupun hanya dengan pupuk seimbang seperti ini, anggrek bulan saya bisa tumbuh spike. Dan keuntungan lainnya, ketika proses pemupukan dengan satu macam pupuk, kita bisa memupuk berbagai macam fase anggrek bulan. Dari yang remaja, masa pertumbuhan, sampai yang mau berbunga. Kalau dendrobium yang mau berbunga biasanya ditandai dengan tutup daun. Berbeda dengan dendrobium, anggrek bulan tidak ada tutup daun. Jadi kadang kita bingung kapan harus memupuknya dengan pupuk pembungaan. Untuk takaran, saya pakai bekas sendok jeli. Setengah sendok jeli ini saya campurkan ke dalam 1 liter air. Saya semprotkan karena di kemasannya ditulis disemprotkan bukan direndam, jadi kita cari cara amannya saja. Saya semprotkan pada bagian akar, batang, daun, terutama bagian belakang daun pada saat pagi hari. Atau kalau sudah terlalu siang, lebih baik ditunda saat sore hari. Kalau sore hari, tunggu sampai matahari mulai turun dan pastikan daun anggrek bulannya tidak dalam kondisi panas atau hangat. Belum dipupuk, baiknya medianya jangan terlalu kering tapi agak lembab. Bisa disiram saat paginya kalau dipupuk sore hari, atau disiram sore hari dan dipupuk besoknya. Untuk berhati-hati saja agar anggrek bulannya tidak kaget saat dipupuk. Ini adalah perkiraan jadwal yang biasanya saya gunakan untuk memupuk anggrek bulan. Harinya bisa maju atau mundur, tapi yang terpenting antara pupuk organik dan pupuk kimia saya berikan jeda, jadi tidak dilakukan secara bersamaan. Misalkan pada hari Rabu, jadwal untuk pemberian pupuk organik, tapi medianya masih basah, pemberian pupuk organik akan saya tunda. Sebaliknya, kalau sudah disiram dengan pupuk organik, misalnya di hari Selasa dan Rabunya sudah kering, Rabunya disiram dengan air biasa. Setelah dalam 3 minggu dipupuk, 1 minggu setelahnya tidak akan saya pupuk, jadi saya berlakukan minggu tanpa pupuk. Selama 1 minggu ini, hanya akan saya siram dengan air biasa. Penyiraman dengan air biasa selama 1 minggu ini juga bertujuan untuk memberikan masa istirahat sekaligus untuk membersihkan endapan-endapan garam dari sisa pemupukan yang tertinggal di media. Untuk mencegah media anggrek bulan cepat asam. Media yang sudah asam, anggreknya akan susah untuk menyerap nutrisi dan jamur dan bakteri mudah tumbuh di media yang asam. Itulah tadi cara-cara saya dalam merawat anggrek bulan agar tumbuh subur, lebat akarnya, dan bisa berbunga. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.